mending PS5 Pro atau rakit PC? Inilah sebuah hal yang kontroversial ya, terutama bagi para gamer. Oke, aku bakal ngebahas ini karena banyak juga pertanyaan permintaan ya. Jadi simak terus videonya sampai akhir biar kita nggak salah paham juga. Dan bagi penonton baru, selamat datang. Jangan lupa di subscribe juga dan semoga kalian betah. Oke, langsung aja kita bahas topiknya. Pertama, aku bakal bilang bahwa PC dan konsol, PS5 Pro kan konsol, itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan. Kenapa? Sekarang aku bakal bahas dari sejarahnya dulu ya. Pertama, dibuatnya itu tujuannya untuk apa sih? Kalau dari PC, tentu PC dibuat untuk membantu pekerjaan manusia. Sementara konsol tentu aja dibuat untuk memainkan game. Nah, kalau di PC, pertama kali muncul game itu pada tahun 1950-an. Game pertama yang hadir di PC adalah Bertie the Brain. Game ini diciptakan oleh Joseph Cates dari Kanada. Gamenya itu modelan kayak tic-tac-toe ya, kalau teman-teman tahu pasti tahu lah, game jadul ya. Nah, kalau sementara konsol pertama di dunia adalah namanya Magnavox Odyssey. Ini diciptakan oleh Ralph H. Baer, bukan Ralph Haji Baer ya. Nah, dia ini sering disebut juga bapak dari video game. Nah, selebihnya kalau teman-teman pengen tahu sejarahnya, aku tulis di deskripsi dan mungkin itu nggak bakal terlalu mendetail ya. Selebihnya teman-teman bisa lihat aja, googling sendiri, atau mungkin bisa tanya ChatGPT ya. Kan kita udah tahu tuh tujuan dibuatnya untuk apa. Dan tentu seiring berkembangnya zaman, PC kan udah mulai ada game nih bisa dimainin di PC. Nah, sementara konsol apa? Nah, kalau di bagian konsol, dia kayak mulai nambahin seperti multimedia. Bisa kayak setel lagu, atau misalkan ngeplay film, nonton film gitu ya. Kita ambil contohnya misalkan di konsol PlayStation PS1 itu kan dulu bisa main CD MP3 ya, lagu, terus bisa memutar film VCD juga. Cuman minusnya adalah kita harus nambah alat tambahan gitu. Nah, sama juga ketika next gen-nya nih PS2 itu bisa memutar DVD film. FYI aja ya, buat hal lain yang menjadi faktor kesuksesan PS2 adalah multimedianya, di mana ya kita kan tahu bisa mainin DVD film. Nah, pada saat itu tahun 2000-an, DVD player yang emang dibuat khusus untuk memutar film itu harganya mahal dan bisa dikatakan kayak 11-12-nya dengan harga PS2. Orang kan pasti mikir, misalkan anggap DVD player 1 juta, PS2 tuh 900.000 lah. Dengan beli PS2 harga 900.000 misalkan ya, itu udah dapat multimedia, iya, bisa nonton film gitu ya, sama bisa main game juga. Nah, balik lagi kita ke topik awal. Nah, ini kan opini pribadi saya ya. Jadi kalau PC ini adalah suatu produk yang customize. Jadi produk yang bisa dikustomisasi sesuai kebutuhan. Misalkan contohnya kalau kita mau main game di grafik yang tinggi atau performa yang bagus, kita kan pasti butuh komponen yang bagus juga. Atau mungkin kita butuh upgrade kalau kita udah punya PC ya sebelumnya. Sementara konsol adalah sebuah produk yang udah jadi gitu. Walaupun mungkin kasusnya di PS4 atau PS3 ya bisa di-upgrade SSD dari hard disk jadi SSD. Jadi itu menambah performanya dalam hal ngeloading datanya jadi lebih cepat. Cuman kan selebihnya kita nggak bisa nge-modifikasi hardware-nya kan. Kayak misalkan tiba-tiba ditambahin VGA RTX, hal yang nggak mungkin gitu. Nah, karena kita tahu bahwa konsol ini adalah sebuah produk yang sudah jadi, nggak bisa di-customize, maka kan udah pasti konsol akan bertahan lebih lama untuk memainkan game-game yang terbaru terus. Contohnya PS4, kalau lihat sekarang kan udah umurnya 10 tahun ya, 2024. Awal rilis 2014, 2013 tergantung region. Dan kita sadar bahwa PS4 ini masih bisa mainin game-game terbaru. Sementara PC, anggap kita ngerakit PC di tahun 2013, sama-samaan rilis dengan PS4. Udah nggak mungkin tuh kita mainin game-game terbaru di tahun sekarang gitu ya. Kayak misalkan contoh Horizon Zero Dawn, kita nggak mungkin kan pakai spesifikasi PC yang di tahun 2013. Dan karena kita tahu bahwa konsol ini bertahan lama, tentu kita nggak bakal pusing mikirin spesifikasi hardware-nya ya, apakah cocok mainin game ini atau enggak. Beda kalau misalkan PC kan pasti perlu upgrade, ganti komponen, beli komponen yang lebih mahal biar bisa performanya lancar. Karena kalau misalkan di konsol, kenapa kita nggak dibikin pusing? Yang dibikin pusingnya adalah bukan kita, tapi developernya. Karena developer lah yang harus menyesuaikan gamenya agar berjalan lancar di konsol tersebut. Nah, ini sedikit pengalaman pribadi aja ya. Nah, kalau PC kan kalau misalkan kita mau main di FPS tinggi, grafik bagus kan kita harus upgrade terus kan.
Dan ketika misalkan kita nyentuh di 120 fps, mata kita tuh udah kayak terbiasa dengan kemulusan dari pergerakan dari game itu. Ya mau nggak mau kita bakal terus-terusan untuk ngeluarin duit buat beli komponen yang bisa mendukung performa itu lebih baik gitu. Dan hal inilah yang menjadi masalah, karena ketika kita sudah main anggap di 120 fps, kita nggak bakal cocok buat main di 60 fps. Jadinya apa? Ketika yang tadinya PC gamer terus nyobain konsol kan anggap sekarang udah mentok di 60 fps ya rata-rata. Dulu kan 30 PS4, sekarang PS5 Pro kan 60 fps. Ya dia bakal ngebanding-bandingin gitu. Dengan harga anggap PS5 Pro nanti rilisnya di 15 juta gitu ya, kita bisa ngerakit PC dengan harga yang sama tapi lebih jauh gitu performanya. Pasti kan orang-orang bakal mikir kayak gitu, dan orang pun bakal milih PC. Kenapa? Karena ya performanya pasti bakal lebih tinggi dan bisa di customize juga kan kalau kita ada yang kurang. Dan kalau misalkan teman-teman mau ngebandingkan, ya apple to apple gitu, konsol sama konsol bandinginnya, jangan konsol sama PC. Kalau kalian mau ngebandingin PS5 Pro atau misalkan anggap PS5 lah, PS5 Pro udah gak ada saingan kan, PS5 ya bandinginnya sama Xbox Series X, itu bakal lebih seru gitu dibandingkan kalian ngebandingin dengan PC. Ya udah jelas-jelas kalah gitu, mau gimana pun konsol bakal tetap kalah dari PC. Jadi kayak sesuatu yang buang-buang waktu lah buat membandingin hal yang jelas-jelas kita udah tahu gitu. Orang-orang kan bilang dengan harga mungkin anggap 15 juta ya, buat rakit PC bisa dapat sebuah komponen yang lebih canggih, bahkan bisa melebihi performanya dari PS5 Pro gitu. Nah yang jadi pertanyaan adalah, PC kalian yang kalian rakit dengan harga 15 juta ini dapat bertahan selama 10 tahun nggak seperti konsol? Kalau misalkan kalian emang benar-benar cuma buat main game doang, bodo amat sama grafik, performa, ya ambil konsol. 10 tahun pun kalian nggak bakal komplain gitu masalah performa atau grafik, karena ya konsol nggak apa boleh buat, kita harus terima produknya sudah jadi. Tapi kalau misalkan kalian yang mempermasalahkan performa grafik, ya ambilnya PC. Cuman ya tentu kalian bakal keluar budget lebih banyak ya. Oke, semoga jelas ya opini pribadi saya kayak gimana. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, dan kalau misalkan teman-teman terbantu dengan konten saya, jangan lupa di like dan share juga. Saya Raffi dari Pocket Money Project, sampai jumpa di next video.